Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi al-kiram. Abada man huwa sallallahu kay yahdana salim zarkar. Syai'un lillahi lahu. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah al-hadis. Bapak jamaah Majelis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita sama-sama dapat bermuajahah kembali dalam rangka pengajian tahsinul Quran, ya, membaguskan bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Kita rutinkan setiap malam Senin, ya, Ahad malam Senin. Mudah-mudahan ini adalah salah satu amalan yang bisa istiqomah, ya, walaupun ya kita seadanya. Jadi saya tidak menuntut harus banyak yang ikut, ya, bahas. Jadi Bapak sekalian, kita berusaha untuk mencoba, ya, untuk istiqomahnya itu. Satu keterangan itu kan sudah pernah saya sampaikan, ada keterangan yang sangat luar biasa, al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu katanya itu khairun, lebih baik daripada 1000 karomah, 1000 kemuliaan. Artinya dengan istiqomah itu dalam hal apa saja sebenarnya. Kalau kita istiqomah dalam saum Senin Kemis, istiqomah berapa tahun gitu, pasti itu ada asarnya, ada bekasnya. Jadi kalau kita mendawamkan sesuatu yang baik, insya Allah itu Allah akan memberikan semacam kayak kemuliaan, ya, karomah itu. Para ulama, para yang disebutnya dengan mempunyai sebenarnya bukan kesaktian, ya, katanya bisa berjalan di atas air, bisa terbang. Ya wallahu alam, kehendak Allah. Yang jelas memang itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah, ya. Kalau kita mendawamkan sesuatu amalan solih terus menerus hingga ajal menjemput kita, insya Allah itu Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya akan kembali kepada kita. Sebagaimana ayat di dalam surah Al-Isra itu, ya, ayat yang paling bawah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian itu berbuat baik,
maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan sebaliknya, wa in asa'tum falaha. Jika kita berbuat jahat, kejahatan itu sampai diikuti atau diistiqomahkan kejahatannya, falaha, dan itu akan kembali kepada yang melakukan kejahatan. Jadi begitu. Jadi sudah sunatullah ya di dunia. Jadi tidak terungkap kejahatan itu bertahun-tahun. Allah tutupi ya, Allah tutupi. Tapi Allah Maha Adil, Maha Kuasa. Nanti pada saatnya Allah ngebuka aib-aibnya itu. Gitu. Apalagi di akhir, di dunia saja mungkin kita sudah maklum ya. Jadi bertahun-tahun gitu, masya Allah ya. Orang itu nggak ada jeraknya gitu. Karena mungkin ya saya gitu banyak uang, berkuasa gitu. Segala sesuatu ya apapun ya harus dia kuasai gitu. Mau jahat mau baik gitu. Seperti itu. Tapi Allah Maha melihat, Maha Adil, nanti pada saatnya akan ketemu juga gitu pembalasan pada hamba-hamba yang zalim. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak menzalimi hambanya, tetapi hambanya sendiri yang menzaliminya gitu. Jadi kita itu berbuat sesuatu sebenarnya atas kehendak kita, karena kita itu sudah diberikan oleh Allah itu pikiran akal ya, bisa memilih ini tuh baik, ini tuh buruk. Jadi manusia itu ciptaan Allah yang paling sempurna. Di dalam surah At-Tin tuh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya ya manusia itu diciptakan dalam ada yang sebaik-baik bentuk, diciptakan akal itu. Kalau hewan memang tidak dihisab. Bentuknya juga hewan makan macam-macam ya. Monyet seperti ini di bentuknya, kucing seperti ini, macan seperti ini, berbagai macam bentuk. Tapi tidak sempurna kayak seperti manusia. Punya hati manusia itu ya, punya perasaan, punya akal, itu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Sehingga apa-apa yang kita lakukan itu sebenarnya harus sesuai dengan koridor Islam, koridor Kanjeng Nabi, koridor Allah, koridor Kanjeng Nabi. Ihdinas siratal mustaqim itu memang harus kita lalui. Kalau kita melenceng saja dari ihdinas siratal mustaqim berarti ya kita salah relnya gitu. Kalau kereta ya mungkin ngegujlek, ngejungkel ya, gitu seperti itu. Kalau relnya itu berpindah ya, relnya pindah. Tapi kalau manusia ya nyublaknya itu enggak kelihatan ya, kelihatannya. Kadang Allah itu memberikan seseorang itu istidraj. Istidraj itu apa? Sesuatu yang nampaknya enak, indah gitu. Apa aja ya diberikan sama Allah. Pengennya apa gitu diberikan. Tetapi kepada Allahnya itu tidak dekat, menjauh atau bermaksiat. Tapi Allahnya berikan terus. Oh berarti ini ternyata istidraj. Istidraj itu lebih bahaya daripada musibah-musibah yang terlihat kayak kesannya kayak parah, sakit. Lebih parah istidraj itu. Kenapa? Karena kalau istidraj orang itu enggak sadar bahwa kita itu orang itu sedang diberikan musibah. Jadi musibah yang berbahaya itu yaitu kitanya diberikan segala sesuatu tapi kita tidak dekat dengan Allah. Ini yang sangat dikhawatirkan. Makanya yang namanya pengajian itu sangat penting sekali, sehingga Islam itu mengajarkan bahwa kepada umatnya tidak boleh putus untuk ngaji. Thalabul ilmi itu faridatun ala kulli muslimin muslimatun minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntutnya ilmu itu selama kita masih ada nyawa, masih hidup, terus menuntut ilmu. Itu anjurannya. Jadi kita tidak pernah bosan ya untuk menuntut ilmu, karena ya satu kewajiban yang difardukan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga dengan menuntut ilmu kita juga mendapatkan pahala. Dan mudah-mudahan amal-amal yang kita lakukan selama kita masih menuntut ilmu mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sekedar nasihat untuk kita bisa memotivasi diri kita bahwa ya, hidup ini harus kita jalani sesuai dengan
rel yang Allah gariskan, yang Rasulullah gariskan. Ihdinas siratal mustaqim. Mari kita sama-sama buka Al-Qur'annya. Sudah sampai halaman 424. ya. Iya, ayat paling atas. Sudah lumayan jauh ya bahas ya. Ya sebentar lagi insyaallah khatam nih. Mudah-mudahan Ramadan khatam nih ya. Ya syukur-syukur sebelum Ramadan ya. Kalau Ramadan khatam itu enak tuh. Syukurannya malam Lailatul Qadar ya. Insyaallah ya. Ayat 51 sudah Pak Edi? Sudah ya. Kita sama-sama Fatihahnya bareng-bareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya katuran pada dah. Halaman 425. Kita mulai Fatihah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Surah Al-Ahzab ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Turji man tasha'u minhunna wa tu'wi من تشاء ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ومن ابتغيت
أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما Jadi bima itu kalau waqaf 2 harokat, tapi kalau wasal jadi 6 harokat. Majaiz ya, majaiz itu kalau diwaqaf 2 harokat. Wala yahzanna wa yardayna bima ataitahunna kulluhun. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Wa kana Allahu 'aliman halima. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن Jadi nun tasydid, mim tasydid kalau mau waqaf itu digunakan waqafnya. Hinna jadi hin, jadi waqafnya gunnah ya. Wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk. Buatan ke tapas ya. Dari walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk. Walau a'jabaka husnuhunna illa wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inah illa غير ناظرين إناه
فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq wa yastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq iya wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallahi wa la ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa Innallaha kana bikulli syai'in 'alima In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa Innallaha kana bikulli syai'in 'alima Kuat ya napasnya ya satu ayat Jadi ayatnya lumayan panjang-panjang terus agak mulak-malik ya. Ini harus hati-hati kalau kita membaca surah-surah pertengahan nih. Karena surah-surah pertengahan itu ayatnya kalau belum terbiasa itu ada yang kasroh, fathah ya. Jadi agak ini ya, gerak matanya harus lihai. Kalau teori membaca itu sebenarnya Quran itu dibikin mudah sama Allah. Jadi sebelum baca itu ketika dengung tuh mata sudah ke sini sebenarnya. Jadi sudah Allah atur ya, makanya ada ayat di surah Al-Qamar itu 4 ayat walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir.
Sungguh Al-Quran itu kami mudahkan untuk dipelajari, untuk diingat, untuk dihafalkan, dijadikan mudah. Jadi ketika membaca itu, ketika ada mad jaiz nih, wala tuh mata udah ke sini, wala, jangan fokus di wala aja, nanti kesininya nggak kebaca. Jadi ketika 6 harokat maka si mata itu sudah ke kiri. Teknik membacanya gitu. Tang sudah lirik ke sini. Jadi memang dimudahkan sebenarnya. Cuman permasalahannya Quran itu kan huruf hijaiyahnya itu adalah makhrajnya memang yang sangat kita harus latihan bener-bener itu memang di makhraj ya. Kalau secara teori tajwid Quran itu insya Allah dimudahkan sama Allah ya, sangat mudah. Baik, kita sedikit membahas tajwidnya ya. Nah di ayat terakhir saja nih, kalau ayat sebelumnya ini dua ayat terakhir ini panjang sekali ya. Ini ayat terakhir aja nanti kita bahas nih sedikit. Nanti kalau kita tulis di situ boleh nih. Ada nun sukun ketemu ta. Nun sukun ketemu ta itu pasti menimbulkan 5 hukum ya. Sudah sering saya sampaikan bahwa ketika ada tanwin, ada nun sukun itu pasti akan menjadikan 5 hukum. Pertama itu apa? Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, izhar, ikhfa. Nah, ta ini ketika nun sukun bertemu ta, masuknya ta ini huruf apa? Nah itu huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada berapa? Ada 7. Huruf ikhfa itu ada 15. Ternyata ikhfa itu terbagi menjadi 2. Ada ikhfa yang tadi yang 15 namanya ikhfa hakiki, yang kedua ikhfa syafawi. Ternyata ikhfa itu dua-duanya hurufnya paling banyak. Ikhfa syafawi itu ikhfa syafawi ya. Yang kedua ikhfa syafawi itu cuman mim mati ketemu ba ya. Enak ngingetnya, ketemu ba itu ikhfa syafawi. Tapi kalau ikhfa hakiki hurufnya ada 15. Cenderung pasti kalau ada nun sukun atau nun tanwin, hati-hati, pasti lebih banyak ketemu huruf ikhfa karena hurufnya paling banyak. Beda dengan huruf iklab. Iklab tadi itu kayak ikhfa syafawi, nun sukun atau tanwin ketemu ba gitu. Kalau mim sukun ketemu ba namanya ikhfa syafawi. Sama-sama didengungkan, dimingkemkan ininya, mulutnya, seperti itu. Jadi harus ingat ya, nun sukun ketemu huruf ikhfa, huruf ta, itu namanya ikhfa hakiki. Jadi kalau kita hafalkan, memang harus hafal ya. Nun sukun atau tanwin ketemu huruf ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, kaf. Ada 15. Jadi harus hafal ya. Dulu menghafal itu sif, za, sana, kam, ja, ulama itu ya, dinyanyiin dulu ya. Kalau ini langsung ketemu ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, kaf. 15. Terus kemudian ada tub. Nah mantul, apa yang mantul itu namanya? Kolkola. Kolkola apa ini? Sugro apa subro? Kubro apa sugro? Sugro apa kubro? Sugro, bukan sukro ya. Sukro apa filus? Sugro itu kecil, tetapi cara mantulnya sama sebenarnya. Kalau sugro itu dia sukunnya asli mati. Jadi mau diwaqaf, mau diwasol, tetap dia qalqalah mantul. Kalau sugro, tapi kalau kubro itu mantulnya terjadinya itu karena waqaf. Kayak qul huwallahu ahadun dibaca ahad, diwaqaf dulu baru dia mantul. Tapi kalau dia tidak diwaqaf, diterusin bacanya qul huwallahu ahadunillahu sob, enggak ada qalqalahnya. Namanya qalqalah
kubro. Jadi qalqalah kubro itu kalau pengen dikolkolahkan dia harus waqaf. Tapi kalau sugro mau waqaf mau wasol terus bacanya tetap dia mantul ya. Jangan kebalik-balik tapinya. Huruf qalqalah kan ada 5 ya. Yang mantul tuh ba, jim, dal, to, qaf. Baju di toko ya. Huruf yang 5 ini harus mantul. Ba, jim, dal, ab, aj, ad, aq, atta. Mantul kan semuanya tuh. Nah, ini kebalik. Selain huruf 5 sukun dipantulkan. Bismillahirrahmanirrahim itu dipantul. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul tuh. Alhamdulillah. Kedengaran le, kedengaran ya, itu mantul huruf sukun itu. Jadi ke huruf sukun itu bersihkan. Jangan dipantul-pantulin ya. Sirotol kedengaran nya itu mantul. Nah, ini kebalik ya. Sementara yang qalqalah tidak dipantulin, diem aja. Ahad, somad, yalid, enggak mantul, delnya enggak keluar. Nah, itu kebalik ya. Malahan yang bukan qalqalah dipantulin. Ya, itu qalqalah sughra. Du mad tabi'i. Mad tabi'i itu artinya mad tabiat ya, kebiasaan mantul itu ketika ketika panjang 2 harokat, ada fathah diikuti alif, kasroh diikuti iya sukun, dhammah diikuti waw sukun. Ternyata huruf dalnya di dhammah, depannya ada waw, ada huruf mad ya. Jadilah mad tabi'i atau mad asli. Itu 2 harokat ya. Kemudian syai'an. Nah, tuh ketemu lagi. Kalau ada nun sukun atau tanwin, ingat-ingat. Setelah tanwin atau nun sukun itu huruf apa? Syai'an ketemu hamzah ya. Kalau hidup itu hamzah itu. Hamzah ya. Kalau alif tidak berbunyi huruf mad. Jadi ketemu hamzah berarti apa namanya? Izhar. Izhar apa ini? Izhar syafawi. Izhar syafawi mah hurufnya mim sukun. Ketemu huruf selain mim dan ba, itu izhar syafawi ya. Kalau ini izhar apa? Izhar halqi. Kenapa dinamakan izhar halqi? Karena hurufnya keluar dari halak tenggorokan di sini nih. Ha di bawah tenggorokan. Nah, walaupun kita sudah sering ya, kadang diingat lagi, mudah-mudahan nyantel ya. Ketemu hamzah itu yakin bahwa itu bacanya izhar, harus jelas. Nah, ternyata izhar itu bukan hanya izhar halqi, ada yang dinamakan dengan izhar tadi apa? Syafawi. Izhar syafawi ternyata lebih banyak juga. Kenapa? Setiap mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba. Yang 2 bukan izhar syafawi. Yang kan 28 ya. Berarti 28 dikurangi 2 berapa? 26. Kemungkinan izhar syafawi yang mim sukun ya itu kemungkinannya lebih banyak. Kenapa? Karena bertemunya itu lebih banyak dengan huruf yang selain mim dan ba gitu. Izhar syafawi. Satu lagi apa namanya? Izhar apa? Udah dicatat tuh pelajaran gharib ya. Ada yang ingat izhar di Al-Quran hanya ada 4. Udah disering ditulis di situ. Mau ditulis lagi tak? Izhar wajib, betul. Jadi tuh izhar aja macamnya ada 3, ikhfa ada 2. Nanti idgham juga macamnya ada 3. Ya. Ini izhar itu ada terbagi 3, izhar halqi, izhar syafawi, izhar wajib. Izhar wajib ini terjadi kenapa? Karena izhar wajib ini terjadi satu kalimat. Jadi hurufnya itu nun sukun atau iya sukun bertemu dalam satu kalimat. Contohnya apa? Nun sukun ketemu ya, ad-dunya. Tidak boleh dibaca ad-duya. Ad-dunya wajib izhar. Fid dunya sama ya, ad-dunya fid dunya. Nun sukun ketemu ya kan? Harusnya nun sukun ketemu ya itu idgham bi gunnah. Duya. Cuman idgham mah
kalimatnya dua kalimat, bukan satu rumah. Ini mah ad-dunya manusukun sama ya ini satu rumah, masih satu rumah di dalam ad-dunya, ya kan? Kemudian bunyanun, sinwanun, qinwanun, cuman 4 di dalam Quran. Ketemu nun sukun, ketemu ya, nun sukun ketemu waw. Sama itu kalau idgham biguna itu nun sukun ketemu waw, dia masuk ke sini digunakan. Tapi kalau yang 4 ini izhar wajib, dia tidak digunakan, wajib dijelaskan atau diizharkan. Namanya izhar wajib. Kembali lagi ke syai'an au tukhfuhu, itu izhar apa? Izhar apa? Syai'an au tukhfuhu. Iya, izhar apa? Halqi, jelas. Jadi tidak boleh digunakan atau diikhfakan. Syai'an, enggak boleh begitu, tapi jelas langsung. Syai'an au tukhfuhu. Nah, tukhfu mad tabi'i. Hu-nya enggak ada ya, karena enggak panjang. Fa inna nun tasydid. Setiap nun tasydid, mim tasydid di dalam Al-Qur'an dinamakan apa? Guna. Digunakan dulu, jangan buru-buru ditasyidkan loncat. Inna, jangan innallah, jangan begitu, tapi inna mimma. Nah, gitu. Ternyata setelah gunah ini ada lafadz Allah. Lafadz Allahnya dibaca apa ini? Tafkhim. Jadi kalau ada lafadz Allah itu hukumnya ada 2, ada tafhim, ada tarqiq. Tafhim itu apa? Tipis. Tafhim tebal ya. Yang tipis itu seperti apa? Iya, sebelum lafadz Allahnya kasroh. Contohnya bismillah, jangan bismillah. Bismillahi. Ya. Jadi sebelum lafadz Allahnya itu kasroh. Tapi kalau sebelum lafadz Allahnya itu fathah atau dhamma, maka wajib dibaca tafkhim. Nah, gini. Ketika kita mengucapkan lafadz Allah ya, si lidah itu begini ke atas, yang tebal itu. Allah. Jangan Allah. Kalau Allah tidak ke sini si lidahnya. Allah. Jangan Allah. Kalau Allah, wow disukunkan, ketemu lo Allah. Ya kan? Ada yang Allahu Akbar. Jadi wow itu mah bukan lam. Hati-hati lafaz Allah aja. Saya ngelatih sama anak juga begitu. Nih, lidahnya begini ke atas. Allah. Jangan Allah. Kalau Allah jadinya lidahnya enggak ke sini. Allah. Ke atas ke langit-langit ya. Itu. Jangan kayak tadi lafaz Allahnya waw sukun. Allah je. Ya. Kalau Allah berarti alif waw Allah jadinya. Gitu. Ke sini, ke atas. Allah. Iya. Allah. Jadi ke sini. Jangan sampai gampang susah. Iya. Jadi kalau belum biasa memang dibiasakan ya. Terus lafaz Allah jangan Allah je udah mau pakai waw, pakai o lagi, alifnya itu pakai a. Kalau takbir juga a. Allah jangan Allah, jago pakai o. Fathah itu hamzah itu fathah pakai o, pakai a, pakai a. Kayak termasuk tadi innallaha, jangan innallaha, jangan pakai o ya. A termasuk sami'a Allah, jangan sami'o. Sami'a, jangan sami'allah ya. Pakai o. Jadi ketuker-tuker. Sedangkan yang huruf yang fathahnya dibaca o itu cuman ada 8 ya. Apa itu huruf isti'la? 7, huruf lidah 1. Ro ya, arra. Jangan arra. Arra itu tipis. Arra. Lidah lagi yang main. Makanya huruf lidah ini ada 18 huruf paling banyak.
paling banyak. Kalau huruf halak kan ada 6 ya, ada 6. Huruf bibir ada 4 ya. Al-jauf ada 3. Ternyata yang paling banyak itu huruf lidah. Jadi maju mundurnya lidah ini ternyata dia bergerak mengucapkan suara ya. Allah, Allah, jangan Allah. Jadi itu pakai waw itu Allah. Apalagi Allah, udah itu pakai o. Ya. Jadi kita mencoba sedikit demi sedikit yang kita biasa ibadah nih ya. Salat terutama ya sedikit demi sedikit kita perbaiki ya. Dari takbir a jangan o ya. Allahu Akbar. Iya, jangan sampai Allah. Kalau Allah dia si lidahnya tidak begini, tidak ke atas. Tidak nyentuh ke sini. Allah. Ya, gitu. Innallah tebal ya. Jangan innallaha. Kalau innallaha tipis masuknya, tarqiq. Kita lanjut ya. Jadi lafaz Allah dibaca tafkhim karena sebelum lafaz Allahnya berharokat fathah. Kemudian kana mad tabai fathah diikuti alif. Bikulli itu hati-hati ya, ada tasydid. Jadi tasydid itu menyimpan satu huruf sukun. Bikulli. Jangan bikuli itu enggak ada tasydid ya, tapi bikulli ada penekanan. Kalau tasydid itu maknanya kuat ya, bikulli. Jadi huruf yang satunya itu sukun itu. Iya. Syai'in. Hati-hati lagi tuh kalau ada tanwin, ketemu huruf apa setelah tanwin itu? Huruf halak kah? Huruf apa namanya? Huruf bibir kah? Huruf ikhfa kah? Huruf halak. Apa namanya tadi? Idhar halqi. Di sini tengah-tengah tenggorokan ain itu sama ha agak repot. Kadang ain itu kalau yang belum bisa pengennya a aja. Aliman hakimah gitu. Jadi di sini tengah-tengah tenggorokan di pas apa namanya? Pas jakun ya, tengah tenggorokan wasul halqi. Syai'in alima. Jadi hamzahnya di bawah, in biasa. In ya kan? Itu. Perpindahan antara hamzah dan ain itu kan dekat sebenarnya dari bawah ke tengah-tengah gitu ya. Bikulli syai'in izhar halqi alimad tabi'i. Aliman alima. Ini namanya apa? Mad bukan. Fathah tanwin dibaca waqaf dinamakan mad apa? Berkali-kali maning. Madai iwa. Jadi setiap fathah tanwin ketika diwaqaf selain tamarbutoh. Kalau tamarbutoh itu kan ketika waqafnya jadi huruf ha ya. Seperti marfu'atun, marfu'ah gitu, marfu'atan, marfu'ah ya. Tapi kalau selain itu ketika fathatain ketika diwaqaf jadi mad iwad, 2 harokat ya. Ada pertanyaan? Ini belum nulis ke papan tulis ya. Jadi memang kita belajar, soalnya ada jamaah ya. Saya semalam itu di Walantaka ya. Ustadz nerangin tajwidnya lebih banyak katanya. Soalnya yang namanya belajar sudah ini ya. Lupa lagi katanya. Nama tajwidnya tuh. Ya siap kata saya, nanti ngebahas tajwidnya aja. Ngebahas tajwid itu waktunya lebih lama. Sedangkan ngajinya habis maghrib ke isya lah, nerangin tajwid habis waktunya ya. Kalau ini mah enak, kalau habis isya mah enak. Jadi pengen tajwidnya dibanyakin katanya. Oh siap, tajwid dibanyak lah, waktunya nggak keburu. Allahu Akbar. Waduh udah azan. Prakteknya belum, akhirnya semalam itu belum praktek. Iya, jadi ada pertanyaan biasa kayak gini habis ini ya, pertanyaan. Termasuk tadi pertanyaan idzar wajib. Ustaz, nun sukun ketemu ya kok enggak
nggak dibaca gunnah. Kenapa? Ini pelajaran gharib tadi, masuknya ke idhar wajib gitu. Bagus pertanyaannya. Jadi memang sebenarnya mengaji mau udah pada jalan ya. Tajwidnya ini nggak tahu katanya nama-namanya. Nah, ya memang tugas saya sebenarnya gitu. Mau ditulis lagi tiap tiap pekan itu bisa. Iya, nggak nyantol. Ini apa? Tanwin ketemu huruf H ini apa? Minha ummatin ajalaha. Ya itu. Memang ya harus sabar ya. Iya. Sebenarnya ada kan buku tajwidnya ya, yang hijau itu ada. Ya dibaca, praktek. Ya tetap aja ya, yang namanya belajar itu seperti itu. Makanya jangan bosen-bosen lah ya. Kebanyakan 50 plus mah. Iya. Ini padahal satu ayat yang nerang ini banyak. Tadi kan diterangin izhar aja macamnya ada 3 ya. Ikhfa aja ada 2. Nanti idgham dibagi menjadi 2, dibagi 2. Kemudian macamnya ada 3, 5 jadinya. Idgham ada 5 macamnya. Gitu. Ada ini tanya, ya? Ini yang lagi kan mudah-mudahan nih. Iya. Ya tergantung sih sebenarnya. Makanya sebenarnya tajwid praktik. Makanya saya tanya, ini ketemu apa nih gitu. Dulu waktu saya belajar tajwid itu nyari contoh satu-satu. Ustadz bener nggak nih? Ini namanya apa nih Ustadz? Coba kata Abah itu cari izhar wajib, dicari tuh. Tapi jangan sama ayatnya. Fid dunya apa ad-dunya wa mal hayatid dunya harus beda. Kalau sama nyontek gitu. Gitu caranya. Berarti kalau bisa mencari sudah paham gitu. Sama Abah itu hebat orang dulu tuh ngajarinnya. Coba sekarang cari idhar halqi. Coba masing-masing idhar halqi di samping sini coba. Iya. Enaknya dulu itu yang ketemu boleh pulang. Boleh pulang. Enggak pulang. Yang ngajar di madrasah kan dulu begitu. Ayo siapa yang bisa ini ya. Ada pertanyaan? Kira-kira nih sedikit-sedikit ya. Yang kira-kira yang sudah nyandel ya. Itu kan saya terangkan ada nun sukun tanwin ya. Kan ada 5 ya hukumnya itu. Yang 5 itu. Kira-kira yang 5 ini hurufnya udah pada hafal belum nih? Hurufnya. Kayak izhar. Izhar itu nun sukun atau tanwin ketemu huruf halak. Huruf halak itu kan ada 6. Apa-apa huruf halak itu? Hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Setiap nun sukun atau tanwin ketemu hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Wis satu bekulah ya. Berarti contohnya, cari contohnya di Quran. Ketemu hamzah, tadi ketemu hamzah syai'in ya. Ketemu ain ya. Ketemu hamzah tadi syai'an au tukhfuhu. Berarti sebarisnya ada 2 nih. Izhar halqinya ada 2. Syai'an au tukhfuhu, syai'in alima. Jadi huruf nun sukun atau tanwin itu kalau ketemu huruf halak yang 6 itu wajib dibaca izhar. Nanti di rumah diulek tuh ya, dicari-cari mana ketemu ain, mana ketemu ha, mana ketemu hamzah gitu. Nanti bisa. Sama istri ngebukanya sama istri. Udah sama istri bareng sebentar. Udah lama lah aja udah. Ngebuka yang lain ya. Aduh. Kalau khusus mau ngebahas tajwid, Iya. Lumayan. Kalau menurut saya mah gini kan. Kalau tajwid itu mungkin kalau dibahas ya boleh dibahas. Tapi kalau difokuskan kayaknya kita enggak ini. Yang penting kita bisa baca dan dikasih tahu gitu. Huruf ini gitu loh. Iya kayak yang biasa saya sampaikan ini. Lebih cepat begitu karena usia kita kan udah 50 plus.
Minimal ini yang terakhir 10 minimal jangan 3 aja. Yang penting kita paham nih, kan kita kan sorry aja kita belajar berkali-kali enggak ada idhar wajib, enggak ada idhar hal, enggak ada idhar safawi, kita enggak ada. Dulu belajar cuma idhar, ifa, idgham gitu kan, yang gitu aja. Kita makin bingung aja gitu kan. Sebenarnya kita udah paham dulu kan, itu dibacanya gimana, misalkan nama harga gitu, misalkan dua. Kita tahu, cuma kan sekarang kan belajarnya kan beda lagi kan. Dulu kan kita belajar yang itu, ikhom aja kita. Iklab aja, sekarang lebih detail. Iya, sekarang lebih mendalam kan. Dan gitu. Cuma kita tahu bahwa itu idhar. Tapi ditanya lagi idhar apa itu? Sekarang saya tanya, idhar itu apa sih? Jelas. Nah, idhar itu dari kata zohor ya. Zohor itu kan terang ya, jelas. Jadi setiap ketemu huruf idhar ya, mau idhar wajib, mau idhar halqi ataupun idhar syafawi, hendaknya dibaca jelas, jangan dibaca remeng-remeng, jangan dibaca dengung. Kalau dibaca dengung sedikit saja, kalau dalam lomba ya, dalam lomba MTQ ataupun lomba apa, kedengeran dengung sedikit aja dicoret, nggak masuk apa istilahnya juara. Wah ini di idhar didengungin gitu, akhirnya walaupun suaranya enak nggak masuk juara karena nyalahin aturan tajwid gitu. Jadi idhar itu jelas gitu. Jadi yang 3 itu baik idhar halqi, idhar wajib ataupun idhar syafawi itu harus dibaca jelas gitu. Takutnya idhar itu apa sih gitu ya, khawatirnya. Oke, mau praktek atau iya? Jaya itu banyak ya, apalagi Iya. itu saya pernah dulu diajarin diakronimkan di apa ada singkat jadi itu mudah. Misalnya kayak tadi baju di toko itu agak inget tuh. Iya. Iya. Semua bisa digituin nggak Pak Ustaz? Yang misalnya seenaknya lidah biar ikut gitu, gimana? Supaya gampang. Dihafal, iya. Sebenarnya di tajwid yang hijau itu ada udah dikumpul-kumpulin kayak idhar akhi haka ilman hazahu ghairu khasir, sudah ada. Jadi idhar itu akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Kalau ikhfa itu ada lagunya itu, sifda sana kam jada syakhsun qad samadum tayyiban zid fi tuqada' zalima. Dari dulu itu, hafalan dari dulu itu dari MTS gitu. Memang ya belajarnya pakai tajwid yang hijau itu. Makanya Pak Jiwawan ngebelikan itu, saya belajarnya pakai ini. Memang saya juga pakai itu dulu gitu. Asli madrasah. Iya, asli madrasah. Qut bujadin kan, kalau di situ mah kol-kol itu qut bujadin kan, bukan baju di toko, qut bujadin gitu. Ada di situ. Jadi hafal semua dari dulu. Nah itu metode kesini itu udah baru itu mah, udah baru kesini, udah baru. Orang Bandung yang nemuin itu, orang Bandung. Kasih ikro itu. 1, 2, 12 kan? Iya. Kita belajar sama. Pernah dulu. Saya juga ditantang sama rekan Ustadz jadi itu apa? Ditantang, coba sih Ustadz katanya bikin metode tapi ada nyanyiannya katanya. Sebenarnya membedakin itu ada nyanyiannya katanya. Lah ya kalau nyanyian apa cocoknya untuk anak-anak TK, SD, memang gitu. Lah orang bapak-bapak segitu diajak nyanyi, lah repot juga ya. Di masjid lagi kan takutnya diomong sama jemaah yang lain gitu kan. Masa di masjid buat nyanyi-nyanyi gitu. Ditantang bikin metode, akhirnya saya ada sebenarnya punya. Saya juga sudah dari dulu tuh sudah ada metode itu nyanyi itu lagu kun anta yang 2 harokat, yang 6 harokat, yang guna, yang ikhfa itu kun anta. Lagunya tahu nggak? Nana
Itu juga metode saya itu belum ada itu. Yang beda kan. Malah suruh ini lagi, suruh di apa? Coba di ini perbanyak katanya. Metode saya itu. Jadi yang membedakan metode-metode itu katanya yang ada nyanyiannya, lagunya itu yang bedakan. Kalau baca Quran mah insyaallah semuanya juga ya sama lah ya. Yang bagus tidaknya itu sebenarnya dari latihan makharijul huruf. Kalau makharijul hurufnya bagus, tajwidnya pas diterapkan insyaallah ya. Kedengarannya walaupun biasa-biasa saja lagunya, tapi kalau makharijnya bagus insyaallah ke bawah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pas dengan makharijnya itu. Seperti itu. Oke, kita lanjut praktek ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ujung lidah pas, ujung lidah. Zu a'udzu billah coba. A'udzu billahi Nah, bagus tuh. minasyaitonir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, him itu yang suka nggak kena itu him, pengennya him. Agak berat memang. Dan itu kalaupun belum bisa terus aja bahas terus ya. Belajar itu tidak ada. Mudah-mudahan ya Allah mudah diterima gitu ibadah kita. Karena ya memang kita masih belajar. Saya juga memahami tidak bisa memaksa orang yang tidak bisa mengucapkan. Saya tidak bisa memaksa gitu. Tetapi belajarnya ini yang diwajibkan oleh agama itu, belajarnya itu. Kita mau belajar apa enggak gitu. Coba sekali lagi, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, rohnya mah bagus. Terus baca. La junaha alaihinna fi abaihin. Iya, fi abaihinna wala abnaihin. Wala abnaihinna wala ikhwanihin. Wala ikhwanihinna wala abnai ikhwanihin. Nyari napas enggak itu? Usahakan jangan ini ya mencuri napasnya. Jadi korupsi napas juga nggak boleh ternyata dalam baca Quran itu ya. Jadi kedengeran ya. Jadi kalau nggak kuat wala abna boleh. Nanti dari abna ikhwanihin. Wala ikhwanihinna wala abnai ikhwanihin. Wala ikhwanihinna wala abnai akhwatihin. Itu tengah-tengah kalimat ya. Tengah-tengah kalimat tidak boleh berhenti. Namanya waqaf qabih kalau kita berhenti di tengah-tengah kalimat. Jadi waqaf jelek. Kalau nggak kekejar berarti wala abna. Nanti dari abna nantinya. Abnai akhwatihin wala nisaihin. Gunah ya, semua gunah waqafnya kalau nun tasydid. Wala abnai akhwatihin wala nisaihin. Wala nisaihin wala ma malakat aymanuhun. Iya. Wattaqinallaha innallaha kana ala kulli syai'in. Kalau nggak kuat
Ulangi. Wattaqinallah. Itu waqaf itu. Wattaqinallah. Qafnya bagusin. Wattaqinallah. Qinya panjang. Qinallah. Wattaqinallah. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Iya, bagus. Ganti. Ayatnya enak ini mana? Ayatnya ini familiar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Innallaha. Hati-hati yu ya. Yusalluna 'alan nabi. Waqafnya ditahan itu karena bertasyid. Ini untuk naikin khotib naik mimbar. Ini ayat ini pas Jumat itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi perintah baca sholawat kepada kanjeng Nabi itu ternyata perintah. Allah dan malaikatnya saja bersolawat kepada kanjeng Nabi. Harusnya manusia itu lebih banyak ya baca sholawat kepada kanjeng Nabi. Ya, sekali lagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Iya, ulangi. Bukan ya. Yusalluna 'alan nabi. Dari wa malaikatahu yusallu, bukan ya. Yusalluna 'alan nabi. Yu pakai, bukan ya, pakai yu. Ulangi lagi. Iya, yusalluna, bukan ya. Iya, dari yusalluna sekali lagi. Yusalluna 'alan nabi, ditahan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, terus. Ya ayyuhalladzina amanu. Iya, cukup. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullah. Wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adzaban muhina mad iwan ya fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adzaban muhina. dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adzaban muhina.
Cukup. Ada alifnya. Muhin kalau nggak ada alifnya iya. Muhinun, muhin. Kalau ada alifnya muhinan, muhina. Namanya mad iwad kayak tadi. Tasliman, taslima, ya kan tadi tuh. Mad iwad semua ini banyaknya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzunal mu'minin. Yu'dzunal mu'minina. Yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu. Ya, kafnya jelaskan bi ghairi maktasabu. Ulangi. Dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu. Hati-hati di huruf akhirnya ya. Mu'minati, ti-nya pendek tuh ya. Kemudian ri juga pendek. Jadi bi ghairi sekali lagi, yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu. Yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu. Iya, bighairi maktasabu. Bighairi maktasabu faqad ihtamalu. bighairi maktasabu faqad ihtamalu. Faqad ihtamalu buhtan wa isman mubina. Mingkam buhtanan wa ismam mubina. Mingkam tanwin bertemu mim ya, idgham biguna sama ketemu mim. Tamalu faqadih tamalu buhtanan wa isman mubina. Ya cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bagus. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wa nisa'il mu'minina. Wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Awas hati-hati. Min jalabibihin. Bi-nya 2 harokat, kemudian waqafnya guna. Bibihin, jalabibihin, perintah berkerudung ini. Jalabibihin. Iya, guna terus. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzaun. Zain. Namanya mad layin. Sekali lagi. Dzalika adna. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Ra ghafurur rahima. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Terus ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekali lagi, awas hati-hati nun sukun ketemu tak tuh. Wala illam yang ikhfa, ditahan dulu, diikhfakan dulu. Yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim. Boleh di situ waqaf. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinah. Iya, boleh. Fil madinati la tugriyannaka bihim summa la yujawiruna. Awas hati-hati, bukan lanu itu. Fil madinati lanuriyannaka bihim summa la yujawirunak. Summa la. Ulangi lagi, fil madinati lanuriyannaka. Fil madinati lanu. Fil madinati lanughriyannaka bihim summa la yujawirunak. Summa la yujawirunaka fiha illa qalila. Ya, cukup. Ganti. Ya, awas tasyidnya, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mal'unina aynama uqifu wa qutilu naqtila. Awas, hati-hati ada tasyidnya. Wa qutilu itu ya. Mal'unina aynama suqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Qalqala. Kalau kuat, kalau enggak kuat ukhidhu, boleh di situ berhenti. Mal'unina aynama suqifu wa qutilu taqtila. Iya, cukup, ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatullahi fil Awas, hati-hati. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Iya, cukup. Mau dilanjut satu halaman lagi atau sudah? Ya, satu halaman lagi sampai surah nih. Ya. Ayat terakhir, ya. Kenapa? Kholau. Kan di situ ada jabar yang garisnya panjang yang pendek. Kalau yang jabar mungkin harkatnya lebih panjang mungkin. Oh, iya tuh beda ya. Hati-hati di situ ya. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi enggak panjang. Tulisan wawunya kan ada alif nempel tuh. Kholau, tapi ada wawunya. Iya kan? Al-lazina kan ada jabar, na-nya itu ya panjang. Oh, nanya panjang begini, seret. Tulisan begini ya. Beda ya?
Iya sama di sini juga panjang. Ainama. Iya, itu kan alifnya ada fathahnya, a-nya ya. Iya itu alifnya itu tanda panjang. Nah kalau fathah depannya alif itu berarti panjang 2 harokat, namanya mad tabi'i atau mad asli. Yang allazi Alladzi berarti zi-nya panjang 2 harokat karena kan kasroh ada iya sukun. maksudnya alifnya nggak ada fathahnya gitu, gundul. Oh di Qur'annya iya betul karena memakai Qur'annya beda. Ada yang kalau alif kan dia memang tidak berharokat. Kalau berharokat artinya hamzah. Kalau alif mah, tapi kalau iya bisa ada, bisa juga tidak ada. Allazi itu ya. Bisa jadi dia ada, bisa jadi tidak ada. Kayak di sini ada. Di situ ada enggak, Pak? Di situ allazi ada ya enggak ada sukunnya. A-nya alifnya. Oh, kalau alazinya ada sukun fathah. Iya ada lah pasti gitu. Iya, jadi kalau kasroh panjangnya pakai iya sukun. Kalau fathah panjangnya pakai alif. Enggak dikasih alifnya, enggak dikasih sukun. Kenapa? Karena alif itu kalau dikasih sukun jadinya hamzah. Jadinya kalau alif dikasih tanda baca dia bukan alif tapi hamzah. Ya. Karena alif mah tidak berbunyi. Yang berbunyi itu hamzahnya. Jadi hamzanya itu numpuk sama alif gitu. Ini saya sholat, habis sholat kan ada alifnya kan. Nah itu berarti harus dibacakan alifnya, tidak dibacakan langsung kholaumin kan? Iya, kholau min qabl gitu. Iya begitu. Jadi kalau kholau dia kan bukan wawunya tidak sebelum wawunya bukan dhammah, jadi tidak panjang launya. Kalau dikasih dhammah kasih u, berarti lu kholu ya kan panjang. Jadi ingat-ingat aja nih Pak Dadang nih. Kalau fathah depannya alif berarti panjang 2 harokat. Kalau kasroh depannya ya sukun berarti panjang. Kalau dhammah u depannya waw sukun panjang. Kalau tidak ada seperti itu berarti tidak panjang. Gitu ya. Tidak panjang. Jadi terkaitnya bab mad ini ya. Bab mad itu panjang pendek ya. Makanya kenapa nama Ahmad itu ya. Nama Ahmad rata-rata orangnya tinggi katanya. Mad sini mad itu panjang ternyata orangnya tinggi-tinggi. Iya, bener nama Ahmad itu saya punya temen tuh orangnya tinggi-tinggi. Ternyata Ahmad itu mad gitu. Sini mad itu panjang. Mad tabi'i apa mad far'i? Apa mad jaiz munfasil? Barang panjang mad wajib panjang. Ngaruh ya nama itu ya. Masya Allah. Oh iya bener cocok. bener. Ya. Iya. Ini kan wawunya kan ada sukunnya. Iya. Ada tanda panjangnya. Itu kayak itu, Pak. Kayak inna a'tayna. Ini namanya mad jaiz fasil. Tapi di situ kenapa depan wawunya ada alifnya? Itu tambahan itu. Suqifu, depannya ada alif, alifnya itu tanda panjang aja, berfungsi untuk untuk panjang. Suqifu mananya kan banyak ya. Ketemu depannya hamzah, ukhidhu. Kalau mad tabi'i depannya hamzah atau alif itu wajib dibaca mad jaiz munfasil. Bisa boleh 6, boleh 4, boleh 2. Tergantung dari awal kita mau bacanya 2, apa 4, apa 6. Kayak inna a'tayna sama persis. Namanya mad jaiz munfasil. Jadi kalau qori biasanya di situ nyari variasi itu. Suqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Kenapa? Karena mad tabi'inya dia panjang. Makanya mad jaiznya jadi lebih panjang gitu. Tapi kalau yang normal ya 6 harokat aja. Aina ma suqifu ukhidhu wa qutilu
taqtila. Itu namanya jaiz ya, Faiz ya, jaiz munfasil. Kalau wajib namanya muttasil, wajib muttasil, jaiz munfasil. Muttasil itu artinya hamzahnya nempel. Kalau munfasil alifnya hamzahnya misah di lain kalimat. Ya, nih saya ulangi lagi nih sini. Nih kalau ini wajib muttasil ya. Wajib muttasil itu hamzahnya itu satu kalimat nih nempel ke sini. Ini juga sama nempel satu kalimat, satu rumah ya. Satu kata tuh, hamzahnya satu kata. Nah, kalau jaiz munfasil, nih sini hamzah a'tainaka. Nah, ini satu kalimat, a'tainaka dua kalimat. Tidak satu rumah di sini hamzahnya, tapi di lain kalimat. Nah, namanya jaiz munfasil. Munfasil itu terpisah artinya. Kalau wajib muttasil hamzahnya nempel. Muttasil itu artinya nempel, hamzahnya nempel ke sini kan, satu rumah. Kalau munfasil terpisah, hamzahnya terpisah dari kalimat yang pertama. Inna a'tainaka. Gitu ya. Jadi beda ya, jangan jaiz muttasil, kata jaiz muttasil matu berarti hamzahnya nempel. Dibalik wajib munfasil katanya. Wajib munfasil kebalik-balik ya. Jangan kebalik-balik. Wajib muttasil, jaiz munfasil. Munfasil itu terpisah kelas. Munfasil, munfasolat. Nama-nama mad itu ya memang ya apa ya dikit-dikit lah ya ininya neranginnya, khawatirnya nggak masuk itu. Tahu ini dua aja nih, wajib muttasil, jaiz munfasil. Udah sampai rumah diinget-inget, besok lagi tadi wajib muttasil, jaiz munfasil. Kayak inget-inget nomor plat nomor Jakarta atau Bandung. Saya ceritanya di mobil dari Solo atau dari mana ya. Coba mobil yang sana inget berapa pelatnya, ketemu berapa ya. Kan kalau Jakarta sama Tangerang tuh ya B akhirnya 3 kan. B gitu kan. Kalau Serang makan cuman 1 ya. Gitu ininya. 2 ya, akhirnya 2. Iya gitu. Tangerang mah B kan B tapi dia ujungnya itu 3 ujungnya plat nomor itu. Ternyata diajarin saya tuh sama tukang ini yang biasa ngajarin mobil tuh. Banten itu katanya dari A sampai apa gitu ya. Saya baru tahu ya ada itu. Terus masuk Bogor segala. Wih, saya baru tahu ya. Mudah-mudahan kan saya ini punya mobil. diajarin plat-plat gitu. Plat biasanya tempat kecamatan desa itu. Gitu ya. Dari depannya itu A misalnya. Serang. Banten lah istilahnya. Banten ya. Kalau A belakang bisa AC, biasanya kota itu C bisa di belakangnya. Oh gitu. Bukan. Yang dalam kota lah. Dalam kota ya. Iya benar. Lanjut apa udah ini? Lanjut. Sanggung. Satu halaman lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيه
النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. Hati-hati di ayat 66 ini ya. Ketika waqaf rasulah pendek, tapi ketika wasol la-nya tidak boleh dibaca panjang. Ya, kalau waqaf dibaca panjang 2 harokat, tapi kalau wasol dibaca 1 harokat, jadi tidak panjang. Jadi wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana. Ya, jadi ayat yang keduanya juga sama, yang 67-nya. Ya, tuh lihat di atas la-nya ada buletan sifrul mustatil ya. Sifrul mustatil itu kayak lafaz ana. Kalau waqaf 2 harokat ya, kalau diwasol 1 harokat, 1 ketukan. Jadi nanti Rasulullah wa qalu sabila rabbana. Ini pelajaran gharib ini. Kalau kita nggak ngerti mau ngewasol nanti dipanjangin. Padahal kalau diwasol tidak dipanjangin, cuman 1 ketukan. Fa'adalluna sabila rabbana gitu ya. Jadi sabilanya nggak dibaca sabila, tapi sabila rabbana langsung. Kita ulangi lagi dari wa ata'na ya. Kita diwasol ya, tadi di waqaf. Wa ata'na rasula wa qalu rabbana وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Doa ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا الله لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari lisan pribadi hamba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.